Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Alexan dengan NIM 4212301058 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Husain Alhamid dengan 4212301035. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan soalnya, yaitu membuat water level control pada Factorio, yang dimana water level tersebut mempunyai panel kendali dengan tombol on dan off, indikator on dan off, beserta display ketinggian water level beserta display debit air yang keluar. Water tank mempunyai ketinggian air maksimal 300 cm, lalu debit air yang keluar mempunyai sensor air berupa persentase 0 sampai 100%. Jika kondisi on, maka sistem akan mengatur ketinggian air secara otomatis. Jika ketinggian air di bawah atau sama dengan 210 cm, maka katup pengisian akan membuka penuh. Ketinggian di atas 210, katup pengisian akan terbuka hanya 50% saja. Lalu katup pengisian akan menutup ketika air mencapai 300 cm. Lalu katup pembuangan akan terbuka penuh ketika tangki sudah terisi full. Katup pembuangan tertutup ketika ketinggian air turun di bawah atau sama dengan 90 cm dan menunggu terbuka kembali ketika ketinggian air sudah mencapai 300 cm. Oke, di sini ini desain kami di Factorio. Yang pertama ada panelnya. Panel ini sudah mencantum dua button yaitu button stop dan push button start, dan juga ada dua lampu indikator yang menandakan apabila button start dinyalakan, lampu hijau akan on. Apabila stop button ditekan, lampu off akan menyala yang merah. Lalu di sini juga ada emergency stop dan dua indikator debit. Yang pertama debit air keluar, dan juga yang kedua ini tinggi air dalam sentimeter. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian program. Oke, di sini terdapat beberapa input yang kami gunakan: PB on off itu di X0, PB off itu di X1, emergency itu di X2. Di sini kami buat pada bagian semua tombol ini kami bagian NO. Kenapa? Karena pada bagian tombol stop dan emergency itu pada bagian Factorio itu dia NC, jadi otomatis pada sini dia langsung aktif. Selanjutnya di sini saya ada menggunakan relay virtual atau M0, di mana M0 ini saya anotasikan sebagai sistem on dan juga lampu on pada indikator on. Selanjutnya pada saya NC kan pada sistem on, maka lampu off akan menyala. Selanjutnya di sini saya memanggil kembali M0, di mana M0 ini dia untuk membaca data sensor level. Jadi di sini seperti yang dipelajari sebelumnya itulah RD3A, baru diletak pada channel 0 bagian K1 atau D10. Selanjutnya pada relay M0 kita panggil kembali untuk melakukan perhitungan agar katup pengisian itu memiliki kondisi di mana pada saat levelnya itu masih di kurang dari 210 cm, maka air akan terbuka penuh, yaitu 10. Selanjutnya ketika airnya sudah lebih dari 210 atau K7, 7 kali 30 ada 210, maka katup akan terbuka setengah atau K5. Selanjutnya ketika sudah mencapai penuh atau levelnya 300, maka katupnya akan tutup. Dan di sini saya juga meletak set M1 di mana dia akan aktif berbarengan. Jadi ketika di sini kondisi ini sudah selesai, dia mutus dan masuk kondisi ke bawah. Dan begitu juga seterusnya. Dan setelah kondisi itu selesai, saya juga bikin kondisi yang di bawah di mana untuk membaca data flow sensor. Di sini juga dibuat seperti ini. Ketika tadi pompa air sudah penuh, maka pada bagian katup pembuangan akan memulai aksinya, di mana ketika airnya sudah penuh sama dengan D10 sama dengan K10, maka dia akan penuh membuang airnya hingga pada level tertentu, yaitu pada K3 atau pada ketinggian air 90 sesuai dengan soal yang dijelaskan sebelumnya. Setelah kondisi itu selesai, maka dia akan mereset M1, maka dia akan kembali posisinya ke atas atau looping, mengulang lagi. Selanjutnya sih kami juga ada bikin kondisi untuk display, di mana pada sensor level ini kami ubah menjadi itu katup pembuangan atau displaynya. Jadi ketika dia levelnya masih level 1, dia maka akan berubah sesuai dengan sentimeter, bukan sesuai dengan Factorio nya gitu. Nah, di sini ada sistem yang buat untuk perhitungannya yang display.
Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada bagian MX OPC, di mana ini untuk bagian integrasinya. Di sini terdapat beberapa yang kami masukkan, ada PB off, PB on, display debit, display untuk menampilkan sentimeter, emergency, ada flow air itu adalah value dari airnya, ada kata pembuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kata pengisian, lampu off, lampu on, dan level air. Di mana tiap masing-masing ini untuk pada bagian PB on, PB off, baru itu emergency, dan lampu off dan lampu on itu kami gunakan data tipenya adalah boolean 1 dan 0. Lalu pada display debit, display sentimeter, flow air, kata pembuangan, kata pengisian, dan level air itu kami masukkan pada bagian integer karena dia berupa angka yang bukan 0 dan 1. Oke. Mungkin kita bisa langsung running saja pada bagian program. Di sini juga sudah running ya pada bagian CX GX. Soalnya sini saya akan kita cek ya di sini pada bagian driver. Oke, di sini sudah kami letakkan semua ya pada push button NO itu pada on, off, tangki level air, lampu on, lampu off, debit, tinggi senti air, lampu fill valve, discharge valve kami sesuaikan dengan program sebelumnya. Oke, di sini dia sudah terkonek. Selanjutnya tinggal kami running saja. Oke, di sini sesuai dengan kondisi awal di mana dia masih lampunya tuh masih mati. Dia masih pada posisi off. Oke, langsung saya tekan start. Oke, di sini mungkin terdapat kesalahan, mungkin saya akan ulang membuka pada bagian factory IO-nya. Oke, baik, kita akan masuk kepada bagian simulasi menggunakan factory IO. Oke, di sini masih kondisi awal di mana lampu indikator off-nya nyala. Lalu ketika saya tekan tombol start, oke, lampu indikator off-nya mati dan indikator on-nya nyala. Dan sini air dan melakukan pengisian. Di sini terdapat level airnya di mana per sentimeter 30, 60, 90, 120. Sesuai dengan soalnya. Dapat kita lihat ketika dia sudah mencapai pada bagian 210, maka debit airnya akan mengecil atau setengahnya dari sebelumnya. Katanya terbuka, dia akan mengisi hingga penuh. Di sini juga ada debit airnya yang keluar. Ini setengah. Oke, di sini sudah penuh, maka dia akan mengisi air, membuang airnya sesuai dengan kondisi yang tadi. Dia akan berkurang hingga 90 cm. Setelah 90 cm sesuai dengan logika sebelumnya, maka dia akan mengisi kembali hingga penuh. Apakah benar? Kita lihat. Oke, dapat kita lihat pada 90 dia akan melakukan pengisian kembali. Lalu saya akan menekan tombol stop. Oke, pengisiannya akan berhenti. Lampu indikator off-nya akan nyala, lalu saya akan tekan tombol start, nyala, dan akhirnya sih kembali. Oke, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.